Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya di kelas tarikh atau sejarah Islam. Yang hari ini kita akan membahas tentang perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Yang di sini ada 7 poin yang akan dibahas, yaitu Persia, Damaskus, ada pertempuran Yarmuk, terus penaklukan Palestina, perjanjian Umayyah, penaklukan Mesir, dan penaklukan Iskandaria. Seperti apa saja, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pekan kemarin Bapak sudah memberi kalian tugas untuk membuat peta kekuasaan Umar bin Khattab atau wilayah kekuasaan Islam yang ada di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi wilayah-wilayah kekuasaan yang sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, sebelum Umar bin Khattab berkuasa, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Makkah, Madinah, dan sebagian Jazirah Arab, serta juga Syria bagian selatan. Ini sudah dikuasai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diwariskan kepada Umar bin Khattab. Nah, setelah itu Umar bin Khattab berhasil meluaskan wilayah sampai ke Persia, lalu Damaskus, Palestina, Mesir, kemudian Iskandaria. Bagaimana penjelasannya dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Umar? Yang pertama adalah Persia. Persia ini adalah wilayah yang sebenarnya sudah hampir ditaklukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun waktu itu ditunda karena Abu Bakar memerintahkan tentara untuk kembali ke Syria untuk membantu penaklukan Syria. Akhirnya Persia tertunda ya ditaklukannya dan terwujud pada masa Umar bin Khattab melalui perang 2 kali, itu diantaranya di kota Al-Madain dan Nahawan. Nah, Persia ini kalau sekarang adalah sebuah tempat yang bernama negara Irak dan negara Iran, itu Persia. Jadi Persia adalah nama lama dari Irak dan Iran, gitu ya. Lalu Damaskus. Nah, Damaskus ini adalah sebuah ibu kota yang sekarang menjadi ibu kota dari negara Syria. Jadi setelah Persia, Umar bin Khattab juga berhasil menaklukkan Damaskus. Di kota Damaskus ini banyak pintu masuknya. Pintu masuk dari kota Damaskus ini dikepung oleh tentara Islam. Di antaranya ada yang bernama pintu Al-Jabiyah. Ada juga pintu Tuma, pintu Al-Faradis, dan juga pintu-pintu lainnya yang menjadi pintu masuk dari kota Damaskus. Nah, pintu-pintu ini berhasil dikepung oleh tentara Islam yang menyebabkan wilayah Damaskus akhirnya jatuh ke tangan Islam atau masuk ke dalam kekuasaan Islam. Lalu ada juga pertempuran Yarmuk. Pertempuran Yarmuk ini adalah awal dari penaklukan dari Palestina. Nah, pertempuran ini walaupun kekuatan Islam hanya sedikit saat itu, hanya 2.400 orang melawan 7.000 pasukan dari musuh yang berasal dari Romawi ya, dari Romawi dan tentara sekutunya. Namun saat itu Islam dengan semangat tinggi berhasil mengalahkan mereka. Nah, saat itu akhirnya Islam menguasai Palestina. Meskipun demikian, walaupun Islam sudah menguasai Palestina, namun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu belum berhasil dikuasai oleh Islam. Nah, hal ini
menjadi sebuah apa namanya PR bagi umat Islam, yang akhirnya Khalifah Umar bin Khattab itu berangkat dari Madinah ke Baitul Maqdis. Nah, untuk apa? Untuk mengurus apa namanya? Mengurus untuk dapat menguasai Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya berhasil dikuasai dengan perjanjian Umayyah. Perjanjian Umayyah ini akhirnya ditandatangani oleh Umar, dan Umar mendapat kunci dari Masjidil Aqsa atau kota Al-Quds saat itu. Maka dari itu sudah resmi Palestina dan Masjidil Aqsa menjadi wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya wilayah Mesir. Wilayah Mesir juga hampir semua kota akhirnya tunduk kepada Islam. Nah, saat itu panglima perangnya adalah Amr bin As, pemimpin perang yang memimpin tentara Islam. Lalu selanjutnya ada kota Iskandaria. Kota Iskandaria ini adalah kota yang ada di tepian pantai. Kota ini memiliki pertahanan yang kuat dan apa namanya tentara yang kuat juga. Nah, tapi akhirnya dapat dikuasai oleh Islam, karena waktu itu Islam menggunakan strategi gerilya. Gerilya itu adalah serangan tapi membabi buta dan tidak tampak, jadi seperti penyusup gitu, dan juga memanjat dinding-dinding pertahanan benteng Iskandaria. Nah, ini membuat tentara Iskandaria kocar-kacir dan akhirnya Islam berhasil menduduki kota Iskandaria. Nah, setelah Iskandaria dikuasai, maka kekuasaan Umar bin Khattab menjadi lebih besar dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebih seperti itu wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menyerapnya, dan tolong baca-baca lagi ya buku modul kalian, atau bisa baca di internet tentang wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu